Halo teman kreatif, kembali lagi di All New dengan saya Hilmi. Kali ini kita mau nge-review salah satu headset lagi nih dari Rexus. Nah, headset ini merupakan salah satu headset yang desainnya cukup nyentrik dan juga futuristik. Daripada penasaran sama headsetnya, yuk langsung aja kita bahas. Setelah kemarin kita nge-review headset dari Rexus yaitu Phoenix X1, sekarang kita nge-review saudaranya nih. Ini serinya lebih tinggi daripada si Phoenix X1. Nah, nama serinya adalah Rexus Travelo BT121. Mungkin nama Travelo ini diangkat dari kata traveling kali ya, karena headset ini memang mudah dibawa kemana-mana dan juga bisa dilipat juga. Untuk spesifikasi dari headset ini, dia menggunakan tipe driver 40 mm neodymium, impedansinya adalah 32 ohm, rentang frekuensi drivernya mulai dari 20 Hz sampai dengan 20 kHz, sensitivitas headphone-nya mulai dari 172 desibel kurang lebih sampai dengan 3 desibel. Sensitivitas mic-nya adalah 42 desibel. Tipe Bluetooth-nya menggunakan Bluetooth versi 5.0. Frekuensi Bluetooth-nya adalah 2,402 GHz sampai dengan 2,480 GHz 18M band. Untuk jangkauan Bluetooth-nya 10 meter. Lampu indikatornya ada LED, merah dan biru. Untuk tipe baterai yang digunakan adalah lithium ion battery 3,7 volt 250 mAh. Daya pengisiannya adalah DC 5 volt 500 mAh. Durasi pengisian dayanya adalah 2,5 jam. Untuk pengoperasian dayanya bisa digunakan lebih dari 7 jam dan waktu siaganya lebih dari 250 jam. Dari tampilan box headsetnya ya seperti biasa, di depan kita bisa melihat dari tampilan headsetnya, dan di bagian belakang dari boxnya itu kita bisa melihat spesifikasi dari produknya. Kira-kira ada apa aja yang ada di dalam boxnya? Di dalam boxnya ada satu buah headset, ini Travelo BT121, dan juga ada pouchnya, ada tas kecilnya juga. Terus kita juga dapat audio jack 3,5 mm nya dan juga kabel USB untuk ngecasnya, dan juga ada user manual dan juga kartu garansinya. Kalau dilihat di e-commerce, headset ini dibanderol dengan harga sekitar 300 ribuan. Tapi sayangnya headset ini itu kurang populer sih, padahal sebenarnya headsetnya desainnya juga bagus. Kalau kita lihat dari segi tampilannya, headset dari Travelo ini dibandingkan dengan si Phoenix X1 yang kemarin kita review, tampilannya sebenarnya 11-12 hampir sama. Cuma yang membedakan, si Travelo ini headsetnya ear cups-nya itu lebih besar daripada si Phoenix X1. Nah, untuk finishingnya, desain dari Travelo ini cukup rapi ya, finishingnya juga cukup bagus, desainnya elegan dan juga modern. Walaupun harganya terbilang cukup murah, tapi desainnya menurut saya bisa dibilang oke lah, nggak terlalu murahan banget. Di bagian samping headsetnya detailnya juga sangat bagus. Kalian bisa melihat di bagian sampingnya ada logo Rexusnya dan juga ada kilatan-kilatan dari detail yang berbentuk bulat-bulat itu. Dan headset ini juga dilengkapi dengan LED RGB di bagian sampingnya. Jadi ketika digunakan bisa mempercantik headset ini. Nah, kayak gini nih guys.
Pengaturan headsetnya untuk ketinggian dan kesesuaiannya di kepala bisa kalian atur dengan cara ditarik. Headset ini juga bisa dilipat loh, sama seperti Phoenix. Lipatannya berbentuk huruf V. Untuk bandonya oke, dilapisi dengan lapisan yang cukup lembut. Jadi ketika dipakai terbilang cukup nyaman sih. Di bagian headsetnya memiliki pengaturan tombol yaitu play, pause, volume, dan juga power on off-nya. Ada soket USB buat ngecasnya. Ada indikator lampunya juga yang nandain kalau headsetnya itu lagi dalam keadaan hidup atau tidak terkoneksi. Ada soket audio 3,5 mm, mikrofon dan juga slot SD card-nya nih, unik banget. Slotnya adalah micro SD. Kalau kita lihat-lihat secara fisik udah kita bahas nih. Terus gimana soal keunggulan dan juga kelemahan dari headset ini? Keunggulannya, headset ini udah menggunakan Bluetooth versi 5.0, jadi lebih hemat daya dan hasil suaranya juga lebih bagus. Desainnya juga keren, oke, dan juga modern dari headsetnya dengan lampu RGB-nya, jadi nyentrik banget deh pokoknya. Headsetnya bisa dilipat dan juga nggak terlalu besar, sehingga gampang buat dibawa kemana-mana dan nggak makan banyak tempat nih. Untuk bagian ear cups-nya oke sih, cukup empuk tapi tidak menutupi ke seluruh bagian kuping. Headset ini cukup fleksibel, jadi ketika digunakan itu nggak terlalu kenceng dan tetap nyaman sih buat dipakai. Nah ini nih yang paling penting, pairingnya untuk di iOS atau di Android itu cepet banget dan gampang banget, nggak ribet. Untuk tombol seperti volume up, volume down, atau play pause dan lain-lain, itu tombolnya gede, jadi gampang banget ketika digapai ketika kita menggunakan headset ini. Yang ditunggu-tunggu biasanya ini nih, gimana sih soal kualitas suaranya? Nah, saya akan bahas tentang kualitas keunggulan suaranya. Karena dia menggunakan magnet neodymium, salah satu magnet yang bisa dibilang cukup kuat nih efeknya dibandingkan dengan magnet-magnet yang lain. Dan bisa menghasilkan suara yang lebih jernih. Untuk vokalnya ketika saya mendengarkan musik, oke sih, masih terdengar dengan cukup jelas. Kalau suara yang dihasilkan dari headset ini itu dia sebenarnya balance, tapi bukan flat. Nah, yang paling penting dari headset ini bisa menjangkau suara hingga 360 derajat loh. Jadi suaranya agak lebih berdimensi. Setelah kita membahas tentang keunggulan, sekarang saatnya kita membahas tentang kelemahan dari headset ini. Menurut saya headset ini untuk penggunaan jangka panjang masih terbilang cukup sakit sih di telinga. Agak nyaman, tapi ketika digunakan semakin lama itu kayak nekennya kerasa banget, jadi agak sakit. Mungkin karena ear cups-nya yang kecil ya, terus juga nggak terlalu lembut banget. Di bagian mic, ini yang saya bingung. Saya cobain tapi nggak ada efeknya, jadi saya nggak tahu mikrofonnya ini work atau enggak sih. Nah mungkin teman-teman bisa memberikan jawaban ataukah headset saya yang rusak atau gimana, silahkan komentar di bawah ya. Soal kelemahan dari segi suara, menurut saya headset ini suaranya standar. Untuk clarity-nya memang terdengar jelas, tapi nggak sedetail yang detail banget, enggak. Ketika saya nyoba pakai headset ini dan dengerin musik dengan suara yang besar, nah saya ngerasa kayak ada peakingnya gitu ketika menggunakan volume yang gede. Walaupun peaking ini nggak parah, tapi masih bisa ditoleransi sih. Nah, dibandingkan dengan headset yang sebelumnya kita review, yaitu Rexus Phoenix X1, buat kalian yang pengen nonton videonya silahkan lihat video di atas ya. Nah, dia ini ya tergantung kalian juga sih, kalau kalian suka seneng yang ngebass. Kalau dia ini karakter suaranya itu agak kurang punchy, agak kurang ngebass, jadi lebih ke arah balance. Dan suaranya agak mendem sedikit.
Setelah kita membahas kelebihan dan keunggulan, sekarang kita mau beralih ke kesimpulan nih. Jadi, gimana kesimpulan tentang headset ini? Menurut saya headset ini oke. Dari segi tampilan, desainnya bagus, futuristik, modern, dan juga ada lampu RGB-nya. Buat kalian yang para pencinta RGB light, cocok banget buat milih headset ini karena nyentrik banget nih ketika dipakai. Dari segi suara saya nggak bisa berkomentar lebih banyak sih. Ketika saya menggunakan headset ini untuk dengerin lagu jazz, lagu rock, lagu metal, headsetnya suaranya cukup bagus. Tapi kalau kalian nyari headset dengan suara bassnya yang nendang banget, ini bukan pilihan yang tepat karena dia lebih ke balance sih, nggak nendang banget bassnya. Apakah headset ini recommended? Walaupun headset ini nggak bisa memberikan experience yang lebih buat kalian yang pengen lebih nih, kaum mendang-mending itu dia nggak memberikan experience yang lebih. Tapi dengan budget 300 ribuan boleh sih buat kalian coba headset ini. Dan kalian juga nggak bakal merasa rugi juga kok. Oke, cukup sekian review kali ini. Kalau kalian ada tambahan atau pertanyaan silahkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk tetap kreatif dan jadilah kreatif bersama kami. Because less gear brings more creative things. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Dadah!